Halo Sahabat Mista, berjumpa lagi dengan saya. Berikut berita terhangat yang kami rangkum dalam sepekan, baik dari daerah hingga mancanegara. Polemik kenaikan harga jagung hingga keresahan para peternak ayam yang menuntut dibukanya keran impor jagung. Harga jagung di pasaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga jagung kian dirasakan oleh para peternak, khususnya peternak ayam petelur yang menjadikan jagung sebagai konsumsi utama. Gejolak naiknya harga pakan ternak ini terjadi sejak awal tahun 2021. Namun semakin hari kenaikan semakin parah. Tak heran sejumlah daerah protes akan naiknya harga pakan ternak ini. Diperkirakan setiap tahun industri pakan ternak menyerap lebih dari 80% produksi jagung Sumatera Utara, sedangkan 20% lagi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat secara langsung dan perdagangan keluar provinsi Sumatera Utara. Saat ini harga pakan ternak tersebut di wilayah Sumatera Utara dijual 8.400 per kilogram, yang sebelumnya hanya 7.000 per kilogram. Ketua Perhimpunan Peternak Petelur Sumatera Utara, Dr. Hewan Fadilah Boy, berharap pemerintah membuka keran impor jagung untuk memenuhi pasokan pakan ternak yang cukup mahal saat ini. Desakan itu juga turut diperkuat oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara. Namun Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara memastikan produksi jagung di Sumut cukup baik. Bahkan hingga awal Oktober surplus sebanyak 27.870 ton. Berkaitan dengan permintaan dibukanya keran impor jagung, hal itu justru dianggap bukan solusi. Kepala UPT PTH Dinas TPH Sumut Marino mengatakan dari hasil survei, 9 perusahaan pakan ternak yang ada di Sumatera Utara ini mengharapkan jagung lokal daripada jagung impor karena kualitas jagung lokal yang lebih baik dan disukai peternak ayam ketimbang jagung impor. Kepolisian saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat, bukan hanya dikarenakan persoalan keterlibatan kriminal, tetapi sejumlah persoalan pelecehan seksual juga menjadi sorotan. Anggota kepolisian akhir-akhir ini tengah menjadi sorotan publik. Di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir terungkap kasus aksi birahi dan cabul yang memanfaatkan jabatan oknum kepolisian. Beberapa di antaranya terjadi pada oknum kepolisian di Sumatera Utara. Aksi birahi dan cabul baru-baru ini dilakukan oleh penyidik Polsek Kutalimbaru, Deli Serdang berinisial Bribka RHL. Bribka RHL menyetubui istri tersangka narkoba berinisial MU umur 19 tahun. Aksi cabul polisi terhadap MU yang saat itu dalam kondisi hamil tersebut diduga akumulasi dari sejumlah ancaman dan pemerasan yang dilakukan terhadap oknum. Para penyidik diduga melakukan pemerasan, menghilangkan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor milik tersangka. Dari kejadian ini ada 6 anggota Polsek yang dilaporkan. Buntut dari insiden ini, Kapolsek Kutalimbaru AKP Henry Surbakti dan Kanit Reskrim Polsek Kutalimbaru Ibda Safrijal telah dicopot dari jabatannya. Sebelumnya anggota Polres Pelabuhan Belawan Medan Roni Saputra juga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap 2 wanita. Ia dijatuhkan hukuman pidana mati oleh Pengadilan Negeri Medan pada 11 Oktober 2021. Peristiwa itu berawal dari 20 Februari 2021 sekitar pukul 14 WIB. Terdakwa bernama Roni Saputra terjaring dengan korban yang merupakan honorer di Polres. Ia mengajak korban untuk bertemu dengan dalih membicarakan masalah tertentu. Rizka datang ditemani korban lain yakni Aprilia yang masih berumur 13 tahun. Terdakwa memaksa korban masuk ke dalam mobil dan melakukan pelecehan. Korban memberontak hingga akhirnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kedua korban tersebut. Korban sempat diperkosa di sebuah hotel kemudian membunuhnya dan mayat dibuang di tempat yang berbeda. Pemerintah Kota Pematang Siantar akan memperketat penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Bagi pegawai dan masyarakat yang masuk ke instansi pemerintah wajib menggunakan aplikasi tersebut. Bagi warga Kota Pematang Siantar diharapkan bersiap-siap karena seluruh pegawai dan pengunjung yang masuk ke lingkungan instansi pemerintah Kota Pematang Siantar akan diwajibkan sudah melakukan vaksinasi. Sebab platform Peduli Lindungi akan digunakan di setiap instansi pemerintah di Kota Pematang Siantar. Pemeriksaan dengan platform Peduli Lindungi itu sudah disampaikan kepada seluruh kepala OPD melalui surat edaran Wali Kota Pematang Siantar bernomor 800-5262-X-2021. Dan untuk penguatan protokol kesehatan di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar, para kepala OPD juga diminta menerapkan scan digital code yang terintegrasi dengan platform Peduli Lindungi. QR Code ini diterapkan sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan jumlah pegawai dan pengunjung dalam kantornya. QR Code tersebut diperoleh sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Kepala OPD juga diminta melakukan penguatan peran tim penanganan COVID-19 sebagai pusat krisis di lingkungan instansi masing-masing sebagai dimaksud dalam surat edaran Menteri PAN-RB nomor 69 tahun 2020. Kemendikbudristek menyayangkan sebanyak 9 triliun rupiah dana BOS mengendap di rekening sekolah.
Kemendikbudristek menyayangkan adanya sekolah yang tidak memanfaatkan belanja menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Padahal tinggal terhitung 2 bulan lagi tahun anggaran akan berakhir, sementara dana BOS yang mengendap di rekening sekolah berkisar sekitar 9 triliun rupiah. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbudristek Jumeri, mengatakan pihaknya akan memberi warning agar segera dibelanjakan. Anggaran 9 triliun rupiah yang masih mengendap itu bisa membantu memulihkan perekonomian bangsa. Jumeri meminta kepada seluruh kepala sekolah di seluruh Indonesia lebih kreatif membelanjakan dana BOS ini. Apalagi pemerintah banyak melonggarkan aturan yang membuat sekolah lebih bebas membelanjakan dana ini. Jumeri menegaskan akan ada sanksi pengurangan anggaran dana BOS bagi sekolah yang membiarkan dana bantuan itu tak terpakai dan membiarkan mengendap di rekening. Berikut berita terakhir untuk menemani akhir pekan Anda. Cina tengah dilanda kecemasan akibat ledakan kasus COVID-19 serta bangkitnya kembali kasus flu burung. Warga Cina kini kembali dilanda kecemasan menyusul dengan pernyataan Organisasi Kesehatan atau WHO bahwa negeri tirai bambu itu melaporkan 21 infeksi manusia dengan subtipe H5N6 flu burung pada tahun 2021. Jumlah ini naik dibandingkan tahun lalu. Pasalnya virus flu burung subtipe H5N6 ini salah satu virus dengan kekuatan yang sangat mematikan. WHO mengungkapkan penularan virus itu masih bersifat unggas ke manusia dan bukan manusia ke manusia. Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang kebanyakan terkait dengan rumah potong hewan. Saat ini lembaga yang berpusat di Jenewa itu masih meneliti mengenai transmisi virus ini. Selain itu, tren kasus COVID-19 di Cina juga sedang mengalami kenaikan. Peningkatan yang dimotori oleh penyebaran varian Delta ini membuat angka infeksi harian di negara tersebut mencapai di atas 40 per harinya. Gelombang terbaru dimulai 17 Oktober 2021. Kasus berasal dari kelompok wisata dan menyebar ke 11 provinsi termasuk Beijing. Hal ini juga memaksa pemerintah kembali melakukan tindakan lockdown terhadap beberapa kota seperti Lanzhou dan juga beberapa wilayah kaya batu bara, Provinsi Mongolia Dalam. Pemerintah bahkan dikabarkan sudah menghentikan layanan busa dan taksi. Ezina, sebuah kota di Mongolia Dalam, bahkan sudah mengunci atau melockdown warga, memerintahkan tinggal di rumah sepekan yang lalu untuk menahan virus. Cina menemukan 26 infeksi lokal, bukan hanya di Guangzhou dan Mongolia Dalam. Kasus ditemukan di Ningxia, Hebei, Hunan, Shaanxi, dan Beijing. Khusus Beijing, ibu kota, meluas ke 3 distrik termasuk Heidin. Beijing telah membatalkan maraton yang semula dijadwalkan 31 Oktober dan orang-orang di mana infeksi ditemukan telah dilarang mengunjungi atau ke ibu kota itu saat ini. Mengutip World Medes, Cina mencatat total 96.758 kasus COVID-19 sejak pandemik menyerang di akhir 2019. Ada 4.636 kematian sejauh ini. Demikianlah Top 5 Mister kali ini. Semoga bisa menemani akhir pekan Anda. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.